Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sahabat Lugas TV. Sore hari ini Senin 31 Mei 2021, acara podcast Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Senaga kedatangan tamu dan topiknya sangat menarik yang masih hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat khususnya kota Cilegon, yaitu tamu kita. Langsung saya perkenalkan karena waktu berjalan terus, Bang Haji Rupaji. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Woi, luar biasa. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, Bang. Sehat. Bang Haji selaku tokoh masyarakat Kecamatan Purwakarta, Bang, ya? Ya, Oke. orang wilayah begitu. Oh iya, siap Bang Haji. Bang Haji, sebelum kita nanti saya mau bertanya lebih lanjut, saya perkenalkan waktu Pak Haji untuk perkenalkan diri kepada sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Panji Jauri, lingkungan Daliran Desa Kebon Dalam, wali murid dari Muhammad Kilal Saputra SD Kubangkutu 2. Selamat sore. Oh, wali murid, orang tua daripada SD Kubang Kutu 2, luar biasa. Artinya langsung orang tua daripada salah satu ananda kita sekolah di sana. Oke, Bang, kita langsung ini Bang. Selaku tokoh masyarakat, kita melihat goncang ganjing atau pembahasan di medsos terkait pro dan kontra pendirian pemerintah Pemkot Cilegon mau membangun sekolah SMP Negeri 12 yang ada di wilayah Kecamatan Purwakarta. Tadi Abang sudah perkenalkan bahwa anak Abang, ananda kita di sana ada. Oke Bang, apa nih pendapat Bang Haji? Ada rencana Pemkot Cilegon untuk membangun SMP Negeri 12, Bang? 100% plus buat pemerintah Kota Cilegon. Oh, iya. Yang mempunyai rencana meningkatkan ataupun mencerdaskan putra-putri bangsa melalui dunia pendidikan dengan rencana pengembangan SMP Negeri 12. Terima kasih Bapak pimpinan Kota Cilegon. Semoga cita-cita Bapak selalu diridhoi oleh Allah dan mendapat kemudahan dari berkat doa seluruh masyarakat Cilegon. Ya. Woi, 100% mengapresiasi rencana pendirian SMP Negeri 12 Kota Cilegon. Ya Bang Adi. Oke Bang, ada pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Bang terkait pendirian sekolah ini untuk menggunakan gedung SD. Kalau Bang Haji, apa nih pendapat pribadi Bang Haji selaku wali murid? Ya, saya bukan hanya sebagai selaku wali murid dari putra saya itu Muhammad Rifki Abad, tapi saya juga alumni pertama dari SD Kubangkutu tersebut. Wah, luar biasa. Dengan rencana yang disampaikan ataupun program oleh pemerintah, seluruh masyarakat pro akan mendukung program itu. Tapi kontra akan apa rencana daripada sistem yang akan direncanakan ataupun yang akan ditempuh oleh beberapa segelintir orang yang mengatasnamakan tokoh masyarakat, sehingga mengatasnamakan mewakili masyarakat, mendukung merger daripada SD Kubangkutu 1 dan SD Kubangkutu 2 seperti itu. Seharusnya sistem merger itu tidak diberlakukan untuk masalah pendidikan seperti itu. Kalau masalah pendidikan sudah dikaitkan dengan merger, itu akan larinya ke bisnis karena menyatukan sesuatu dari dua sudut yang memang mungkin ada kekurangannya. Contoh kalau pada merger itu kan ya nggak pas lah kalau pendidikan, itu sehingga terjadi kontra. Terima kasih Bang Haji pendapatnya. Artinya kata merger ini juga saya sebagai pemerhati publik kurang setuju sebenarnya kalau kata merger itu cocoknya itu untuk bisnis hukum ya, ekonomi. Perusahaan. Oke.
Bang Haji, ada rumor nih yang di lapangan itu bahwa Pemkot Cilegon ini identiknya ataupun ini apa ya, kurang sosialisasi kepada masyarakat umumnya, masyarakat Purwakarta lah gitu, terkait ide daripada pemerintah mendirikan SMP Negeri 12. Apa nih argumen dari Bang Haji? Kalau rumor itu saya rasa dari pimpinannya mah tidak ada masalah, sudah menginstruksikan ke staf-stafnya atau ke bawahan-bawahannya, tapi kemungkinan dengan faktor pendekatan dengan salah seorang yang dianggap mampu untuk menangani itu, memudahkan suatu masalah, sehingga tidak dilakukanlah apa yang dilakukan, apa yang diinstruksikan atau diarahkan oleh pimpinan. Bahwasanya pada saat akan melakukan suatu kegiatan, tolong berkoordinasi, bersosialisasi, bersilaturahmi dengan masyarakat, sehingga tidak akan terjadi yang namanya kontrak. Karena kan sudah dikoordinasikan, sudah disosialisasikan, gitu. Berarti kan sudah hubungan silaturahminya, hablum minan nasnya sudah berjalan gitu. Kalau hablum minan nasnya tidak berjalan, ya hanya sebatas memberikan laporan ke pimpinan dengan cara ABS, nggak akan berjalan dan akan timbul suatu rumor itu. Jadi intinya memang kurang komunikasi. Kurang komunikasi dan memang tidak ada sosialisasi. Oh gitu ya? Tidak ada. Bahkan rencana ini pun di Kebonan sama sekali tidak ada. Padahal muridnya saat ini sudah ada SMP Negeri 12. SMP Negeri 12 itu kalau tidak salah muridnya sudah ada dan memang sudah ada 2 lokal gitu loh. Sebetulnya masyarakat nggak ada persoalan kepada SMP ini, cuma untuk merger penggabungan lah bahasanya gitu ya. Kalaupun penggabungan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, itu saya rasa juga tidak pas. Tidak pas. Bapak Kepala Dinas seharusnya tidak menyatakan penggabungan gitu. Dasar penggabungan itu adalah adanya kekurangan dalam satu seginya. Kan gitu. Kalau misalnya sekolah yang satu misalnya muridnya cuma 10, yang satu misalnya 15, ini boleh digabungkan gitu. Kan ada di aturan dinas pendidikan, ada, saya yakin gitu. Saya yang bodoh ini pasti ada. Tapi kan kalau posisinya sudah yang satunya 270, yang satunya 207 akan digabungkan. Nah ini apakah mau membuat suatu sarana sekolahan atau memang mau membuat kandang ayam? Oh, artinya 207 itu jumlah? 207 itu untuk SD Kubang Kutu 1. Jumlahnya? 270 untuk SD Kubang Kutu 2 jumlah muridnya. Jumlah muridnya? Nah. Oh. Jadi kalau digabungkan kan hampir 500 ya, itu 477 gitu loh. Kan bukan suatu sarana pendidikan. Bahasa yang tepat kira-kira apa nih Bang Haji? Bahasa yang tepat ya tetap kalau bisa menambah lokal, bukan menggabungkan, menambah lokal sehingga anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita mendapatkan suatu proses belajar mengajar dengan aman. Dari sisi tokoh masyarakat mungkin Pak Haji juga kata Pak Haji tadi alumni daripada SD tersebut, artinya kultur lokasi situ Pak Bang Haji sudah mengetahui. Ada nggak dari sini menawarkan ke Pemkot, ada loh di sana lahan, kira-kira ada nggak dari upaya seperti itu? Sebetulnya upaya sih tidak ada, karena kan memang tidak ada permintaan gitu. Kalau tidak ada permintaan, ada upaya, namanya kita menjadi seolah-olah kita pahlawan gitu loh. Kalau ada permintaan dari pemerintah ataupun dari wali kota melalui staf-stafnya akan ada rencananya begini, dimusyawarahkan di desa Kebon Dalam tersebut, masing-masing lingkungan diundang, RT dan tokohnya. Lah disitulah digelar nih, saudara-saudara di Kebon Dalam ini akan rencana ada SMP Negeri 12 nih. Tapi rencananya itu ada seperti ini. SMP Negeri 12 akan ada di Kebon Dalam dengan cara memergerkan Kubang Kutu 1 dan Kubang Kutu 2. Coba kira-kira pendapat saudara-saudara bagaimana? Kan ini tidak ada. Gitu. Tiba-tiba ada undangan. Undangan itu dari Dinas Pendidikan. Koordinasi dan sosialisasi pembangunan SMP Negeri 12. Sudah jelas. Tapi apa ya? Isi daripada undangan itu melehoy. Apa ya? Kalau kayak layang-layang mengenjer gitu, nggak sesuai dengan sasarannya. Nah hal ini yang harus kita benahi. Oke, selaku masyarakat ya, selaku masyarakat. Oh gitu.
Jadi menarik ini Bang Haji, perbincangan kita sore hari ini. Masyarakat sahabat Lugas TV, apa yang disampaikan Bang Haji ini selaku masyarakat di sana sebagai wali murid, mempertanyakan bahasa penggabungan, karena bagi Bang Haji pendapatnya nih, karena jumlah di antara 2 SD ini kurang lebih hampir ratusan gitulah ya. 477. Ini menurut Bang Haji ini, dan kurang sosialisasi, kurang sosialisasi dari awal dari Pemkot. Nah itu, Bang Haji, secara global nih dunia pendidikan di Cilegon, apa sudah cukup fasilitas dan SDM dari sisi tokoh masyarakat? Kalau secara global untuk dunia pendidikan di Kota Cilegon masih sangat jauh dikatakan cukup, masih sangat jauh gitu. Makanya untuk memudahkan kontrol itu diadakanlah sistem zonasi wilayah untuk masalah kedekatan dengan faktor itu. Sebetulnya itu juga fungsi kontrolnya bagaimana. Oh di sini kurang SMP-nya, oh di sini kurang SD-nya, kan seperti itu. Jadi pemerintah dengan janji-janji politiknya tidak ada yang salah. Ya. Kalaupun sampai dengan pemerintah saat ini dengan 100 hari kerjanya banyak hal-hal yang tidak tercapai, itu bukan suatu masalah. Ya, kita harus menyadari dengan situasi dan kondisi negara kita yang memang sedang dihajar oleh COVID. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, resiko apapun tetap kita dukung program-program pemerintah. Gitu. Kalaupun itu masih jauh terlaksana, ya harus berjuang terus, harus berjuang berusaha supaya cita-cita pemerintah untuk mencerdaskan putra-putri bangsa, khususnya di Cilegon itu bisa terjalan, bisa terrealisasi. Waduh. Ini menarik Bang Haji. Abang Haji tadi singgung soal 100 hari. Ya, saya juga mau ada pertanyaan nih Bang Haji tentang program. Wali kota kita Bapak Hendia Agustian sama wakilnya Bapak Sanusi, ada programnya tentang 100 hari program kerja. Ada pendapatnya nih Bang Haji tadi Abang, terserah Bang Haji mau terkait pendidikan atau tentang janjinya. Artinya dari sisi mencapai mau menjelang 100 hari ini, apa nih Bang Haji? Kasih pendapat dulu Bang Haji. Bapak Wali Kota terpilih itu memang pernah berjanji ya, pernah berjanji sama kita ya. Untuk yang pertama memang untuk menambah sarana pendidikan ya, itulah yang harus juga dibawahi. Terus menambah lapangan pekerjaan ya, seperti itu ya. Tapi itu tetap kita maklumi lah, kita tetap maklumi lah seperti itu. Kalaupun itu baru tercapai sekian persen, sebetulnya secara laporan daripada pimpinan daripada bawah-bawahnya atau staf-stafnya yang pasti untuk mengamankan posisi, sehingga ada hal-hal yang memang tadi saya sampaikan itu ABS berlaku gitu loh, asal berdasarkan itu berlaku gitu loh. Karena untuk mengamankan posisi itu sudah pastilah, namanya di dunia politik kan seperti itu. Tapi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota terpilih, saya tetap mendukung program-program Bapak sampai dengan itu terrealisasi. Kalaupun lebih dari 100 hari, tetap saya akan dukung Pak. Karena saya sebagai warga negara Indonesia, putra Cilegon, tetap akan membangun kota Cilegon di bawah arahan Pak Wali Kota terpilih. Oke, jadi artinya pada prinsipnya sebagai masyarakat kita, masyarakat Cilegon, tetap kita mendukung segala program dari pemimpin daerah kita. Ya. Tidak ada mungkin seorang pemimpin daerah itu yang mau membawa daerah itu semakin mundur. Ya. Mungkin pasti semakin maju ya Pak. Ya. Tadi kita udah singgung terkait merger Pak Haji. Saya mau tanya juga untuk penjelasan yang lebih detail gitu loh Pak Haji. Ada bahasa merger dari masyarakat, bagi saya sih kurang tepat ya. Merger itu kan bisnis, produk bisnis lah bahasanya gitu. Masa sih dunia pendidikan dijadikan bisnis gitu ya Pak Haji ya? Tapi dari bahasa daripada Pemkot yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, bahasa penggabungan. Yang tadi juga kata Bang Haji kurang tepat gitu bahasa penggabungan. Coba sih kasih secara jelas kepada pemirsa sahabat Lugas TV, pendapat Pak Haji tentang merger dan penggabungan ini. Saya rasa saya tidak bisa menyampaikan bahasa yang tepat untuk merger ataupun penggabungan terhadap SD Gubang Kutu 2 dan SD Gubang Kutu 1.
Karena itu kan posisinya kan sehat dua-duanya gitu. Jadi saya tidak menyampaikan, oh seharusnya begini, oh harusnya merger, oh harusnya penggabungan. Enggak tepat ini. Kalau misalnya ada contohnya memang kejadian nyata dengan yang serupa gitu. Yang serupa, saya pasti akan menemukan suatu kata-kata yang tepat untuk gitu ya. itu. Tapi kalau posisinya sehat sama sehat, saya rasa ini nanti saya menyalahi aturan ini. Oh, Bapak Kepala Dinas menyatakan penggabungan ya. Penggabungan itu contohnya begini. Ada event main bola, misalnya RT 1 lawan RT 2. Misalnya kan begitu. Main bola kan 11 orang kiri kanan nih. Nggak cukup. Tiba-tiba RT 2 cuma ada 5 orang. Nah, ini baru boleh udah digabung aja. Nah, ini clear kan? Karena yang RT 01-nya anggaplah tidak sehat gitu. Ini contoh penggabungan. Mohon maaf ini Pak Kepala Dinas, bukan berarti saya menyudutkan Bapak, tapi saya berbicara real di lapangan gitu. Dan Bapak selaku pimpinan juga jangan mempercayakan hal-hal semacam itu dengan mudahnya kepada seseorang yang mengatasnamakan tokoh. Lakukanlah Pak sosialisasi silaturahmi kepada masyarakat yang memang saat ini butuh arahan daripada pimpinannya gitu. Kalau hanya sebatas oh bagaimana dia ini bisa diarahkan, salah besar Pak. Kami memang masyarakat yang cinta damai Pak, sangat cinta damai. Tapi kalau sudah dilakukan begini ya damai akan kami singkirkan Pak, dan apapun resikonya untuk menyelamatkan dunia pendidikan masyarakat Kebon Dalem pasti ada berdiri di depan Pak. Oke, Bang Haji, makasih Bang Haji. Sahabat Lugas TV, beberapa hari yang lalu tim kita Lugas TV di antara Libas juga wawancarai eksklusif Kepala Dinas Pendidikan di SD Mesigit kalau nggak salah ya, SD 3 atau SD 4, yang dimana SD itu adalah merupakan kepala dinas bersekolah di SD itu. Dan sore hari ini Bapak Haji, Bang Haji kita ini juga mantan daripada SD Kubang Kutub 2. Ini luar biasa ini. Artinya gini, media di sini harus menyampaikan ke publik ada pro dan kontra ini. Makanya kita dari sisi acara podcast Libas mencoba mencuri waktu ke Bang Haji ini kapan bisa gitu ya, ternyata sore hari ini. Jadi sahabat Lugas TV, inilah bukti hidupnya demokrasi lah ya. Demokrasi berpendapat kan bebas aja Bang Haji ya, Bang Haji kan. Jadi masyarakat dan bisa menilai ya kan. Seperti kata Bang Haji tadi, ini fakta real loh. 2 SD ini jumlahnya 477. Tidak tepat kata penggabungan kayak gitu kan ya. Oke ya, jadi sahabat Lugas TV, sore hari ini kita mau korek lagi bahasa lain ini. Sepertinya waktu juga udah ini Bang, jadi saya minta closing statement aja Bang Haji dari pembicaraan kita, bincang-bincang kita sore hari ini Bang ya. Terima kasih sahabat Lugas TV, sukses. Saya hanya sebatas sedikit menyampaikan ataupun mengingatkan kepada aparatur pemerintah Kota Cilegon, jangan mempercayai seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tolong digarisbawahi, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena keputusan itu bukan ada di individu, tapi keputusan adanya di masyarakat kan seperti itu. Karena adanya negara atau adanya pemerintah itu tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada masyarakat, bukan adanya individu yang mengatasnamakan bla 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 tersebut, tidak. Jadi turun ke lapangan, arahkan instruksikan kepada pimpinan bawahan-bawahannya, Pak Wali, supaya mengetahui apa sih sebetulnya yang ada di lapangan, bukan hanya sebatas tokonya itu dipegang, selesai semua. Nah, akhirnya kan seperti ini kejadiannya di Kebon Dalem. Bukan berarti masyarakat Kebon Dalem melawan pemerintah, bukan Pak Wali, bukan. Saya tetap acung jempol ke Pak Wali dengan program-programnya Pak Wali, saya acung jempol. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk mendukung program-program wali kota supaya segera terrealisasi dan menjadi Cilegon yang sukses. Oke. Selamat sore. Artinya nggak ada persoalan, pasti ada solusi lah Bang ya. Setiap persoalan itu pasti ada solusinya kan itu. Oke. Statement pendapat terkait Lugas TV ini Bang. Lugas TV
Saya sebetulnya sudah tahu banyak ya Lugas TV dengan berita-berita real di lapangannya yang dengan keterbukaan pemberitaan, tidak menambahi pemberitaan, tidak mengurangi pemberitaan, dan memang mengundang orang-orang yang memang berkaitan, itu harus lebih ditingkatkan lagi. Dan jangan sampai ada rekayasa-rekayasa sehingga nanti Lugas TV akan melehoi. Profesional. Lakukan sesuai dengan SOP Lugas TV, tidak ada intervensi dari siapapun karena media ataupun ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau Lugas TV tidak menjalankan itu, mau dibawa kemana pemberitaan-pemberitaan yang benar gitu. Kalau semuanya direkayasa. Tapi yang pasti beberapa hari ini saya pantau Lugas TV dan saya cek ke lokasi kejadian-kejadian pemberitaan 99% fakta real. Seperti kata Abang tadi, SD itu fakta real gitu ya. Jumlahnya. Oke. Siap. Oke Bang Haji, makasih Bang Haji sore hari ini. Di setiap sesi terakhir kita di acara Libas ada sosok Pak Blangkon yang akan menyampaikan intisari daripada pembicaraan kita. Saya persilakan waktunya kepada Pak Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita simak dengar sama-sama perbincangan narasumber kita Bang Haji sebagai wali murid dan juga tokoh masyarakat, tentunya dengan pimpinan kita Bang Badia Sinaga. Pemirsa, dalam konteks ini Pak Blangkon menangkap dua sesi tentang wali kota dan dunia pendidikan. Kita akan, Pak Blangkon akan bicarakan tentang wali kota dulu. Menurut Bang Haji, Bang Haji sebagai tokoh masyarakat selalu mendukung program wali kota. Cuman sedikit seperti tersirat pesan. Awas Pak Wali, jangan dengarkan bawahan yang bicaranya asal ABS, begitu ya Bang Haji? Ya. Oke. Itu satu. Dan kedua, tentang dunia pendidikan. Semua ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kita dengar dari Bang Haji mungkin sedikit kurangnya sosialisasi dalam ini. Tentunya Bang Haji sangat mendukung dan tentunya dalam berbuat baik, tujuan baik, biasalah ada pro dan kontra. Lugas akan angkat dua-duanya. Jangan pernah alergi Pak pejabat dengan pro kontra. Bukankah kopi dan gula berbeda rasa, tetapi membuat nikmatnya rasa kopi itu sendiri. Sampai jumpa.